Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Aisyah Brilian Andistiana, calon guru penggerak angkatan 9. Saya akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 1.2, peran guru penggerak dalam rangka mengkolaborasikan kekuatan nilai yang dimiliki. Saya dari kelompok 2, kelompok berirama, terdiri dari Ibu Bekti Patriani, Elma Aisyah Brilian Andistiana, Ibu Nur Faiza, dan Ibu Intana Nasilata. Nilai-nilai guru penggerak diantaranya adalah berpihak kepada murid, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Berpihak kepada murid adalah memberikan ruang kepada murid untuk berkreasi dan berinovasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Contohnya, membuat karya dari bahan plastisin, murid diberi kebebasan untuk membuat hewan, makanan, dan bunga. Yang kedua, inovatif. Makna dari nilai inovatif adalah seorang guru penggerak senantiasa mampu memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Contohnya, membuat permainan dalam sebuah pembelajaran agar murid tidak bosan dan lebih antusias selama proses pembelajaran. Yang ketiga, kolaboratif. Guru penggerak yang menjiwai nilai kolaboratif mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Contohnya, mengadakan pameran hasil karya murid. Selanjutnya ada mandiri. Seorang guru penggerak harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Contohnya, memimpin murid untuk membuat kerajinan dari biji-bijian. Reflektif. Mau membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilaluinya, melakukan evaluasi terhadap hal yang sudah baik serta apa yang perlu dikembangkan. Contohnya, membuat catatan di setiap pembelajaran untuk diperbaiki di pembelajaran berikutnya. Nilai guru penggerak yang kami miliki sebagai berikut. Dari Ibu Bekti Patriani, yaitu berpihak pada murid dan reflektif. Dari saya, Elma Aisyah, yaitu inovatif, mandiri, dan kolaboratif. Dari Ibu Nur Faiza adalah berpihak pada murid dan inovatif, dan Ibu Intana Nazilata adalah berpihak pada murid dan reflektif. Saya akan memaparkan nilai-nilai dari Ibu Bekti Patriani, yaitu adalah berpihak pada murid dan reflektif. Yang pertama, memberikan pembelajaran yang bermutu dan keluar dari hati sehingga murid merasa nyaman serta memahami materi dengan baik. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang bermakna agar murid dapat menggunakannya untuk hidup yang sebenarnya. Yang ketiga, mampu menempatkan diri, respek pada murid, berpihak pada kebenaran, memfasilitasi bakat dan minat anak untuk mencapai cita-citanya. Yang keempat, mau membuka diri terhadap pengalaman baru, melakukan evaluasi terhadap apa saja hal yang sudah baik, serta apa yang perlu dikembangkan. Yang kelima, memberikan perbaikan kegiatan pembelajaran kepada murid. Bukti kegiatannya adalah sebagai berikut. Membuat kesepakatan kelas, melaksanakan pembelajaran yang bermakna, dan melakukan refleksi. Nilai diri saya sendiri, Elma Aisyah, adalah inovatif, mandiri, dan kolaboratif, yaitu 1. Menggunakan model pembelajaran interaktif seperti problem based learning sehingga murid dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang menarik serta melibatkan teknologi dan lingkungan sehingga pembelajaran lebih bermakna terhadap murid. Yang ketiga, menyajikan pembelajaran disertai permainan dan praktek sehingga murid merasa senang dalam belajar.
Yang keempat, mengikuti KKG, webinar, seminar nasional, serta PPG secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru. Yang kelima, membuat artikel ilmiah dan PTK. Yang keenam, berkolaborasi dengan guru kelas lain terkait P5. Bukti kegiatan yang saya lakukan adalah menggunakan model pembelajaran interaktif, belajar sambil bermain, melibatkan teknologi, mengikuti pelatihan, mengikuti webinar, dan kolaborasi P5. Selanjutnya, nilai diri dari Bu Nur Faiza adalah berpihak kepada murid dan inovatif, yaitu 1. Mengutamakan kepentingan murid, 2. Menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi murid, 3. Pembelajaran menggunakan berbagai strategi pengajaran yang memungkinkan semua murid terlibat aktif, yang keempat, memberikan perhatian ekstra dan dukungan kepada murid-murid yang membutuhkan, yang kelima, mengajarkan dan menghargai keragaman agama, latar belakang sosial, dan keunikan individu setiap murid. 6. Menyediakan beragam pilihan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, membuat video pembelajaran di channel YouTube sendiri. Bukti kegiatannya adalah menggunakan media permainan, menggunakan media interaktif, dan pembelajaran YouTube. Selanjutnya, nilai diri dari Ibu Intana Nazilata adalah reflektif dan berpihak kepada murid. 1. Selalu mengevaluasi diri terhadap hal-hal yang positif maupun negatif sebagai proses perbaikan kualitas diri. 2. Melakukan refleksi bersama rekan sejawat. 3. Menjadikan murid sebagai pusat pembelajar. 4. Memilih model-model pembelajaran yang menarik sesuai dengan minat dan bakat murid. 5. Memberikan peluang kepada murid untuk mengekspresikan dirinya tanpa rasa takut dan tekanan. Bukti kegiatannya adalah menggunakan model pembelajaran interaktif, belajar sambil bermain, dan melakukan refleksi. Peran guru penggerak diantaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kelompok kami memilih mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu menumbuhkan jiwa kepemimpinan dari murid dengan membuat rancangan kegiatan sebagai berikut, yaitu bazar kuliner, pameran pengelolaan sampah, dan demonstrasi ekstrakurikuler. Yang pertama, bazar kuliner. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan anak. Guru memfasilitasi anak untuk berani berkomunikasi dalam menawarkan hasil karya kulinernya. Yang kedua, pameran pengelolaan sampah. Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari gerakan Lisa Budi Tesai atau lihat sampah, ambil, buang di tempat sampah. Kegiatan ini juga menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid untuk jadi pelopor pengelolaan sampah. Yang ketiga adalah demonstrasi ekstrakurikuler. Kegiatan ini bertujuan untuk mengolah bakat minat murid serta menampilkannya kepada orang lain. Hal ini meningkatkan rasa percaya diri murid. Diskusi dengan kepala sekolah. Rancangan kegiatan ini kami diskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah dan teman sejawat mengenai persetujuan, waktu pelaksanaan kegiatan, anggaran, dan rincian lainnya. Umpan balik positif diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan teman sejawat. Nilai guru penggerak yang dikuatkan dalam ketiga rancangan kegiatan tersebut adalah nilai berpihak kepada murid karena kegiatan ini menyalurkan bakat dan minat murid dalam ekstrakurikuler. Nilai inovatif karena kegiatan ini mendorong kreativitas guru dan murid untuk memunculkan ide baru. Nilai kolaboratif karena kegiatan ini melibatkan kerjasama semua guru, murid, wali murid, komite, kepala sekolah, serta stakeholder terkait. Nilai mandiri karena masing-masing guru dituntut untuk menyajikan karya di kelasnya dengan mencari referensi secara mandiri.
nilai reflektif karena nantinya tamu undangan memberikan umpan balik yang nantinya akan dijadikan refleksi bagi kami. Peran guru penggerak yang dikuatkan adalah guru menjadi pemimpin pembelajaran di masing-masing kelasnya untuk menampilkan demonstrasi ekstrakurikulernya. Guru penggerak juga menjadi coach bagi guru lain untuk pelaksanaan kegiatan, mendorong kolaborasi dengan rekan sejawat serta stakeholder terkait. Kegiatan ini juga dapat mewujudkan kepemimpinan murid dalam kelompoknya masing-masing untuk menciptakan menu kuliner yang menarik. Guru penggerak juga menggerakkan komunitas praktisi yaitu rekan sejawat, komite, dan kepala sekolah. Kegiatan ini akan dilaksanakan rencananya yaitu pada bulan Oktober 2023. Rancangan kegiatan bazar kuliner. Kegiatan ini dilakukan oleh kelas 5 yang dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok nantinya menyajikan menu untuk ditawarkan kepada orang lain di masing-masing stand. Kegiatan ini melibatkan murid kelas 5 sebagai pelaku, murid kelas lain sebagai konsumen, guru sebagai penuntun kegiatan, wali murid untuk membantu menyiapkan menu dan juga sebagai konsumen, serta tamu undangan yang terdiri dari tokoh masyarakat, TK, SD, SMP, yang ada di sekitar sekolah serta stakeholder terkait. Rancangan kegiatan pameran pengelolaan sampah. Kegiatan ini dilakukan oleh kelas 4, 5, dan 6 yang menyajikan pameran hasil karya dari limbah sampah yang dapat didaur ulang. Hasil kerajinan ini nantinya akan dipamerkan bersamaan dengan bazar kuliner dan demonstrasi ekstrakurikuler. Kegiatan ini melibatkan murid dari seluruh kelas sebagai penonton dan pemberi umpan balik terhadap hasil karya temannya. Kegiatan ini juga melibatkan orang tua murid, tokoh masyarakat, TK, SD, SMP sekitar, serta stakeholder terkait yang menjadi tamu undangan. Rancangan kegiatan demonstrasi ekstrakurikuler. Kegiatan ini dilakukan melibatkan seluruh murid SD Negeri 2 Cipaku dari kelas rendah dan kelas tinggi. Masing-masing kelas menampilkan kemampuannya terkait ekstrakurikuler yang diikuti. Ekstrakurikuler yang ada adalah tari, menyanyi, tilawah, pramuka, azan, dan lain-lain. Kami mengundang wali murid, tokoh masyarakat, TK, SD, SMP di sekitar serta stakeholder terkait untuk memberi umpan balik terhadap tampilan dari murid. Susunan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu 1. Murid kelas 5 menyiapkan bazar kuliner di stand masing-masing. 2. Murid kelas 4, 5, 6 lainnya menyiapkan pameran pengelolaan sampah yang telah dibuat. 3. Murid dari kelas 1 sampai dengan 6 secara bergantian menampilkan demonstrasi ekstrakurikuler yang diikuti. 4. Tamu undangan berkeliling dari pameran pengelolaan sampah, kemudian menuju stand untuk mencicipi kuliner yang telah disiapkan sambil menikmati demonstrasi ekstrakurikuler yang ditampilkan. 5. Tamu undangan mengisi umpan balik dan dimasukkan ke dalam kotak umpan balik. Tantangan dari kegiatan yang akan kami laksanakan adalah 1. Sarana dan prasarana, 2. Pembiayaan, 3. Kreativitas murid, 4. Rasa percaya diri murid. Harapan dari kegiatan ini adalah 1. Kegiatan berjalan dengan lancar, 2. Murid dapat menampilkan karya terbaiknya, 3. Tamu undangan memberikan umpan balik yang positif. Solusi dari tantangan tersebut antara lain 1. Guru memberikan arahan dan motivasi, 2. Pembiayaan dari pos kinerja, 3. Dukungan dari kepala sekolah, wali murid, komite, dan lingkungan masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.